Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, para tulab wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan dan juga diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri majelis ilmu, yang mana keutamaan majelis ilmu ini sangat agung. Salah satu jalan untuk kita diangkat menjadi orang-orang yang berilmu, diangkat derajatnya, yaitu menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian, na'utul ilma darajat, beberapa derajat. Maka ya hendaklah kita untuk bersemangat senantiasa memperbaharui keimanan kita. Begitupun semangat ketika kita menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan sedikit membahas, menggali tentang tema, yaitu perbaikilah salatmu. Perbaikilah salatmu dan dosa meninggalkannya. Ya, kita sangat sering mendengar, bahkan kita telah mengetahui keutamaan-keutamaan tentang salat ini. Ya, hal ini tentulah harus membuat kita motivasi, penyemangat, bahwasanya kita salat 5 waktu ini bukan hanya sekedar berdiri, bukan hanya sebagai rutinitas. Karena apa? Banyak orang-orang yang beranggapan bahwasanya hal ini adalah sebuah rutinitas sehari-hari saja. Maka akan timbul, yaitu berat ketika ia berjalan menuju masjid. Maka ketahuilah, ya, kita akan sedikit membahas tentang keistimewaan salat ini. Ya, yang pertama, salat dapat mencegah pelakunya dari kemungkaran. Salat dapat mencegah pelakunya dari kemungkaran. Banyak sekali dalil-dalil bahwasanya salat ini bisa mencegah seseorang dari berbuat dosa. Namun tidak kita pungkiri bahwasanya masih ada orang-orang yang dia salat, namun maksiat jalan terus ya. Maka ketahuilah bahwasanya iman di dalam hatinya itu belum masuk. Dan jangan menyalahkan salat. Akan tetapi ini adalah pribadi atau individu ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ankabut, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar."
Ya, sesungguhnya ya bacalah Al-Qur'an yang telah diwahyukan olehmu wahai Muhammad, kata Allah, yaitu Al-Qur'an. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Maka ketika kita salat merenungi ayat-ayat Allah, maka kita akan mendapatkan efek dari salat tersebut. Itu yang pertama. Ya, kita nanti akan membahas bagaimana ketika salat tersebut memberikan efek untuk kita. Kemudian yang selanjutnya, yaitu yang kedua, dari keutamaan salat. Yakinlah, ya yang kedua yaitu salat merupakan amal terbaik. Ya, salat merupakan amalan terbaik di dalam kehidupan manusia. Ya, syukran. Ya, banyak dalil ya tentang hal tersebut. Ya, ketika kita melihat banyak orang bisa mendaki atau bertamasya di tempat yang jauh. Bahkan ia rela pergi, bersafar, menikmati pemandangan. Akan tetapi betapa berat kakinya untuk melangkahkan kaki tersebut ke masjid. Yang mungkin jaraknya sangat dekat. Yang mungkin tidak 5 menit dia jalan. Namun ia sangat berat melakukannya. Tentunya ini adalah sebuah ujian ya. Karena apa? Salat ini adalah amalan terbaik. Maka tentu berat. Maka tentu ini berat ya, banyak ujiannya. Banyak ujiannya. Ya, kita sebagai orang beriman terus memohon kepada Allah agar kita senantiasa melaksanakan salat ini ya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan, ayul amal afdol, qol as-salatu liwaktiha. Ya, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling baik? Maka Nabi mengatakan salat pada waktunya. Qala qultu sum'ai qal birrul walidain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tidak puas, bertanya lagi. Kemudian apa wahai Rasulullah? Kemudian amalan yang kedua yaitu berbakti kepada orang tua. Qultu sum'ai, ya, kemudian beliau pun bertanya lagi. Apalagi wahai Rasulullah? Al-jihad fi sabilillah. Yang ketiga adalah jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, ini adalah amalan ya. Nah, sekarang tanyakan pada diri kita masing-masing. Ketika panggilan azan, hayya 'alas shalah, pernahkah kita merenungkan azan tersebut? Marilah meraih kemenangan ya. Hayya 'alas shalah. Kita mendengar ya, sering. Dan ketika kita melangkahkan kaki kita ke masjid atau melangkahkan kaki kita untuk sholat, apakah masih ada rasa berat di hati kita? Nah, maka ya ketahuilah bahwasanya ada sebuah ayat ya, ayat tersebut
yaitu tentang sholat ya. Yaitu di dalam sebuah ayat surat Maryam. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ciri-ciri akhir zaman ya. Bahwasanya fa khalafa min ba'dihim, kemudian datanglah setelah mereka. Ya, setelah orang-orang soleh tersebut ya. Min ba'dihim khalfun adha'us shalah, yaitu pengganti yang mengabaikan salat. Ya, orang-orang yang mengabaikan salat dan mengikuti syahwatnya atau keinginannya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka tersesat. Maka mereka kelak akan tersesat kecuali orang-orang yang bertobat. Ya, ketika kita berkaca betapa banyak orang-orang sekarang yang melalaikan sholat. Bahkan orang tersebut tidak sholat. Maka ya beruntunglah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semangat untuk bisa melaksanakan sholat ini. Ya, dan kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Kemudian ketika kita sholat, keutamaan selanjutnya, ingatlah bahwasanya sholat membersihkan dosa-dosa. Ya, ingatlah bahwasanya sholat itu membersihkan dosa-dosa. Ya, ini dikisahkan di dalam sebuah hadis ya. Bahwasanya masalul shalawatul khams kamasalin nahrin jar. Ya. Perumpamaan sholat 5 waktu tersebut seperti sebuah sungai yang mengalir melimpahkan air di depan pintu rumah salah seorang. Kemudian air tersebut dibuat untuk mandi. Maka ia mandi 5 kali sehari. Maka tentunya ya dia akan bersih ya. Nah, maka dosa tersebut dosa kita bisa gugur ya dengan kita melaksanakan sholat ya. Namun ini bukan dosa besar. Adapun dosa besar maka harus dengan syarat yaitu bertaubat ya. Bertobat dengan penyesalan di dalam hati, beristighfar kepada Allah, baru itu diampuni ya. Dosa besar. Seperti apa? Ya, seperti meninggalkan sholat. Ini juga termasuk dosa besar ya. Meninggalkan sholat. Kemudian, yang keempat, apa yang kita dapat ketika kita melaksanakan sholat? Ya, sholat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Ya, sholat ini adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Itu yang keempat. Ya, tentunya ketika manusia digiring ya di padang mahsyar ya, itu ada sebuah waktu ya, dengan dia berjalan dengan sangat gelap ya. Kemudian ada yang mencari cahaya dari apa? Dari ya jempolnya ya. Kemudian ada yang dari bekas wudunya ya. Dan ada yang gelap gulita. Maka di sini ada sebuah hadis ya. Bahwasanya
Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka sholat tersebut akan menjadi cahaya ya. Bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Dan pada hari kiamat, orang-orang yang tidak menjaga sholat akan bersama Qarun. Ya, siapa itu Qarun? Qarun, kemudian Fir'aun dan Haman, kemudian Ubay bin Khalaf di dalam sebuah hadis ya. Haman, siapa itu Haman? Yang membangun bangunan yang tinggi ya. Adapun Qarun yang mempunyai apa? Harta yang sangat banyak ya. Ya. Ya, itu salat, as-salatu nurun itu ya. Salat adalah cahaya nanti ya ketika kita di hari kiamat ya. Dalam hadis lain, basyiril masaina fi zulumi ilal masajidi bin nur atammah yaumil qiyamah atau yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira, kata Rasulullah, bagi orang-orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, maka ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Ya ini ya. Maka ketika kita berjalan menuju masjid atau musola ya, ada sebuah doa ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Itu ya, sampai habis ya. Ya, itu kita meminta cahaya kapan? Nanti ya, di hari kiamat. Tep. Itu yang ke-5 ya. Atau ke-4 ya. Ya. Kemudian yang ke-5 ya, keutamaan sholat yang bisa kita dapatkan, yaitu Allah akan mengangkat derajat. Allah akan mengangkat derajat dan menghapuskan dosa kita. Ini ya. Allah akan mengangkat derajat dan menghapuskan dosa kita ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-6 ya, keutamaan sholat yang bisa kita dapatkan, yaitu, ini yang sangat penting ya. Sholat adalah faktor terbesar yang menyebabkan seorang masuk surga. Sholat adalah faktor terbesar yang menyebabkan orang masuk surga ya. Karena apa? Ya, ketika sholatnya atau amal sholatnya buruk, maka ya buruklah semua amalnya ya. Tidak diterima amalnya karena sholat adalah pondasi, ya adalah tiangnya ya. Maka apabila kita mempunyai rumah misalkan, ya tiangnya yang di pinggir ya, tidak ada pondasi, ya tentunya maka ini akan roboh ya. Maka ya ini adalah faktor terbesar ya, yaitu sholat. Ya, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya dari Rabi'ah, beliau pernah bermalam bersama Rasulullah, kemudian beliau mengatakan aku mendatangi beliau membawakan air wudu ya dengan keperluan beliau. Lalu beliau pun bersabda, wahai Rabi'ah, mintalah, kata Rasulullah. Maka aku meminta kepadamu supaya aku dapat bersamamu di surga, kata beliau ya. Kemudian Rasulullah berkata, atau ada permintaan lain? Maka beliau pun menjawab, itu saja wahai Rasulullah. Kemudian beliau pun bersabda, tolonglah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud ya. Fa inni ala nafsika bikasratis sujud ya. Maka tolonglah aku supaya keinginanmu tersebut tercapai dengan memperbanyak sujud. Sujud ini apa? Salat ya.
Sujud ini adalah salat. Ya. Maka ya ini adalah salah satu faktor ya. Maka ketika kita ingin meraih keselamatan dunia akhirat, kita ingin meraih surga, tentu kita harus membeli dulu ya. Ya. Al-jannatu ghaliyah. Ya, bahasanya surga itu adalah mahal ya. Inna sil'atallahi ghaliyah. Inna sil'atallahil jannah. Ya, sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah mahal. Dan sesungguhnya barang dagangan Allah adalah surga. Maka ketika kita beramal, ketahuilah ad-dunya mazra'atul akhirah. Bahwasanya dunia adalah kebunnya atau tempat menanamnya akhirat. Ketika kita tidak menanam, tentunya kita tidak akan bisa memanen ya. Maka ya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, apa keutamaan dari sholat ini? Yaitu para malaikat mendoakan ya, para malaikat mendoakan orang yang sholat menunggu sholat berikutnya. Ya, mendoakan orang yang sholat duduk menunggu sholat berikutnya ya. Ya, mendoakan kebaikan ya. Mendoakan dihapus kesalahan, diangkat derajatnya. Ya, ini dalam sebuah hadis ya. Contohnya apa? Ya, ketika kita yaitu sholat maghrib ya. Menunggu sholat isya di masjid ya. Nah, menunggu sholat isya di masjid. Ya, di sini yaitu sebuah hadis yang panjang ya. Bahwasanya sholat seseorang secara berjamaah lebih unggul 20 sekian derajat dibandingkan sholat yang lain. Dibandingkan sholatnya yang di rumah atau di pasar ya. Ini khusus untuk laki-laki ya. Kalau perempuan itu di rumah. Kemudian karena jika seorang berwudu dan memperbagus sholat, memperbagus wudunya, kemudian ia pun mendatangi masjid, tidak ada yang menggerakkannya kecuali dia datang ke masjid itu untuk sholat ya. Dan tidak ada yang diinginkan kecuali tadi sholat. Maka tidaklah kakinya melangkah satu langkah kecuali dengan sebab tersebut ia dihapuskan, diangkat derajatnya dan dihapuskan kesalahannya sampai ia masuk ke dalam masjid. Nah ini ya, kita jalan saja ke masjid itu sudah dihapuskan dosa kita. Kemudian sebelah kaki lagi itu mengangkat derajat kita. Ini ya, keutamaannya ya. Itu baru berjalan ya, baru berjalan. Kemudian ia pun masuk ke masjid. Ketika ia masuk ke masjid, menunggu waktu sholat, maka apa? Para malaikat terus mendoakan salah seorang di antara kalian selama ia berada di tempat sholat, maka para malaikat mendoakan, ya Allah rahmatilah ia. Ya Allah rahmatilah ia. Kemudian, ya Allah ampunilah dia. Kemudian, ya Allah terimalah taubatnya. 3 ya. Ya, 3. Ya, berarti ya ketika kita pergi ya menuju sholat, misalkan apa nunggu 10 menit ya. Wah lama sekali Ustadz gitu ya. 10 menit. Nah, ternyata subhanallah ya. Ketika kita menunggu itu kita didoakan malaikat. Ya, malaikat apa? Mendoakan, ya Allah berikanlah rahmat kepadanya. Rahmat ini apa? Rahmat ini berupa ketenangan hidup, kemudian segala macam kebaikan.
Kemudian kita didoakan, ya Allah ampunilah ia ya. Ya. Allahumma gfir lahu. Allahumma tub alaihi. Ya. Ya Allah ampunilah dia dan ya Allah terimalah taubatnya. Ini ya. Ketika kita menunggu sholat, ya subhanallah. Ternyata Allah telah memberikan ganjaran kepada kita ya. Jadi ya jangan ada mengeluh. Ya gitu, lama sekali gitu ya. Nah itu ya. Kemudian, namun ya di dalam sebuah hadis ini, malam yu'dhi fihi, malam yuhdits fihi. Ya. Hal tersebut berlangsung selama ia tidak menyakiti orang lain ya. Ya. Jadi memang dia menunggu itu memang benar-benar ingin khusyuk ya. Dan selama dia tidak berhadas atau tidak batal dari wudu. Nah ini ya, salah satunya. Baik. Itu adalah keutamaan yang keberapa? Keberapa? Ya, lanjut ya. Ya, kita lanjut. Keutamaan yang selanjutnya yaitu menunggu waktu sholat adalah ribat atau berjaga di jalan Allah. Menunggu waktu sholat adalah ibarat berjaga di jalan Allah. Ya. Dalam sebuah hadis, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khotoya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu sebab yang Allah akan menghapuskan dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Maka mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, sempurnakanlah wudu meskipun di saat tidak menyenangkan. Nah ini maksudnya di saat dingin ya. Di saat dingin tetap berwudu ya. Berbanyak langkah menuju masjid, menunggu waktu sholat setelah sholat. Nah ini ya, menunggu waktu sholat setelah sholat. Itulah ribat, kata Rasulullah. Adalah berjaga seperti berjaga di jalan Allah. Nah ini ya, jihad ya, seperti berjihad. Berjaga ya. Maka ini adalah keutamaan yang sangat besar ya. Baik. Ya, kemudian yang selanjutnya ya, tips agar khusyuk ya. Tips agar khusyuk. Ya. Setelah kita mengetahui tentang sholat, tentunya sholat tersebut akan mendapatkan pahala ya. Bukan hanya niat saja sholat cepat ya, 1 menit misalkan. 1 menit, bahkan ada yang viral ya, sholat tercepat gitu kan. Nah, bukan itu saja. Bukan niat, yang penting sholat dapat pahala, tidak ya. Karena apa? Ya dikisahkan bahwasanya ada seseorang ya, dalam sebuah hadis. Innar rajula la yusalli sittina sanah ma tuqbalu lahu salatuhu ma tuqbalu lahu shalah la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'. Ya, ada orang yang sholat selama 60 tahun ya. Berarti dia, kalau dia balik 10 tahun berarti umur dia sekarang itu 70 ya ibaratnya ya. Nah, dia sholat dari 10 tahun misalkan. Udah selama 60 tahun kata Rasulullah, sungguh ada orang sholat selama 60 tahun, namun tidak diterima satupun dari sholatnya, dikarenakan boleh jadi dia sempurna di dalam ruku, tetapi sujudnya kurang sempurna. Demikian pula dia sempurna sujudnya tapi rukuknya kurang sempurna. Apa maksudnya? Ada yang tahu?
Ya. Ya, maksudnya dia sholat ini rukuknya tidak tumak-nina ya. Cepat. Ya, kita sudah belajar sifat sholat Nabi bahwasanya apa? Rukuk itu kalau bisa dada apa? Punggung ya. Punggungnya itu lurus ya. Rukuk dulu, luruskan punggungnya, baru baca. Subhana rabbiyal azim. 1 kali minimal. Nah, ada kemudian sujud juga. Kita sujud, kita luruskan dulu sujud kita yang benar, tidak bungkuk ya. Kemudian kita tenangkan napas. Nah, kita baca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Nah, ini sebuah teguran ya bagi kita yang sholatnya asal-asalan ya. Nah, mumpung kalian sekarang kita ya masih diberikan umur ya, maka perbaikilah sholat kita, perhatikan rukun-rukunnya, begitupun wudunya ya. Ya, wudunya sempurnakan, jangan sampai ya kita ketika mengusap tangan ataupun lengan ya, ada yang tidak terkena wudu ya. Begitupun kaki ya. Nah, itu bisa menyebabkan sholat kita tidak sah. Percuma kita sudah capek-capek berjalan, kemudian sudah berusaha, namun Allah tidak terima. Ya, karena amalan kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka yang pertama ya, tips khusyuk. Ya, boleh catat. Yang pertama, tips khusyuk ya, yaitu melepas alas kaki. Ya, dan melepas pikiran dunia. Paham ya maksudnya? Ya, ini adalah salah satu athar dari sahabat ya. Ketika kita sholat, kita melepas sendal kita, maka begitu pun kita melepas semua urusan masalah kita. Kita fokus. Jangan duit hilang, nah langsung sholat gitu ya. Nah, di sholat mikirlah di mana ini duit tadi ya, segala macam. Nah, itu ya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kita konsentrasi ya. Tadi kita melepas masalah kita ketika kita masuk ke dalam masjid ya. Kemudian renungkan ucapan Allahu Akbar. Itu yang kedua ya. Renungkan ucapan apa? Renungkan ucapan Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Ya, Allah maha besar. Ya, Allah maha besar ini berarti ya kita ini berhadapan dengan Tuhan ya, Tuhan Rabb sesembahan kita. Ketika kita Allahu Akbar, dan itu diucapkan, jangan di dalam hati ya. Jangan tidak diucapkan. Ya, kita ucapkan Allahu Akbar. Kemudian ya, ketika kita sudah Allahu Akbar itu bersedekap ya. Ketika kita bersedekap ya, tadi lemparkan masalah kita ke belakang. Ketika kita bersedekap ya, lemparkan masalah kita ke belakang. Maksudnya itu tinggalkan ya. Kemudian kita ketika berdiri, bayangkan ya kita sedang berdiri menghadap Allah ya. Ya, kita ini berdiri sedang menghadap Allah, ya Rabb kita ya. Nah, ini. Kemudian nah, ini intinya ya. Inti dari supaya kita bisa khusyuk. Mengetahui makna Al-Fatihah. Mengetahui makna surat Al-Fatihah. Karena diriwayatkan dari sebuah hadis ya, bahwasanya Rasulullah mengatakan, aku membagi sholatku
antara untukku dan untuk apa? Ya dalam hadis qudsi ya. Ya, Allah mengatakan Allah membagi salat ya. Salat untukku dan untuk hambaku ya, dalam dua bagian. Dan hambaku akan mendapatkan apa yang dimintanya ya. Ya, hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Apa? Apa antum? Hadis qudsi. Ya, hadis yang hadis lafaznya yang diucapkan oleh Rasulullah ya. Ya, dia perkataan Allah tetapi dia bukan Al-Qur'an. Itu ya. Dia perkataan Allah tapi dia bukan termasuk Al-Qur'an ya. Nah itu. Yang mengatakan itu Allah ya. Nah itu, hadis qudsi ya. Jadi beda dengan Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'an bisa dibawa sholat, kalau hadis qudsi tidak bisa dibawa sholat. Ya, tadi ya. Allah mengatakan, aku membagi dua bagian di Al-Fatihah ya. Ya, yang pertama ketika hambaku mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah mengatakan hambaku memujiku. Nah, ini ya. Kita sedang berinteraksi ya. Ya, ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hambaku sedang memujiku. Ya. Kemudian ketika mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, ya Allah mengatakan Asna alayya abdi, hambaku telah memujiku lagi ya. Nah itu yang kedua kali ya. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin ya. Engkau yang memiliki hari pembalasan, artinya ya. Maka Allah mengatakan Majjadani abdi, hambaku telah menyanjungku. Kemudian, nah ini yang intinya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita mengatakan apa artinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Nah ini. Nah, kemudian Allah mengatakan ini antara batas antara aku dan hambaku. Dan baginya apa yang dia ingin minta ini ya. Kita sedang meminta ya berarti di dalam sholat ini. Dan kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukilah aku jalan yang lurus. Nah, pertanyaannya, kan kita sudah Islam. Maka apa jalan yang lurus ini? Ya, para ulama mengatakan salah satunya tafsiran ayat ini adalah istiqomah ya. Istiqomah di dalam Islam ya. Istiqomah di dalam Islam itu ya. Kemudian ya, sambungan ayat itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, yaitu orang yang kau berikan mereka kenikmatan. Siapa mereka? Ya, para nabi, anbiya, orang-orang soleh ya. Wasiddiqina, dan orang-orang yang membenarkan ayat-ayat Allah. Dan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa? Dan selain orang yang engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Ya, orang yang dimurkai adalah ya orang Yahudi ya. Karena orang Yahudi ini tahu bahwasanya Nabi itu adalah benar. Ya, tapi mereka meskipun tahu tidak mau beriman ya. Karena mereka ingin agama terakhir itu berasal dari keturunan mereka. Israel ya, Bani Israel. Namun Allah memilih dari ya suku Quraisy. Nah, mereka tahu kebenaran. Dan yang selanjutnya adalah orang-orang yang waladhdallin, orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Ya, orang Nasrani, Nasoro ya. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang dia beribadah, tapi dia tidak tahu. Ketika ditanya Tuhan itu apa? 1 dari 3.
Tuhan satu dari tiga. Mereka tidak tahu, bingung, dibalik-balik ya. Apa? Allah, malaikat, Jibril, dan Nabi Isa. Itu ya, satu dari tiga. Kata Allah, Qul huwallahu ahad. Allah adalah satu ya. Nah ini, mereka seperti itu ya. Maka ketika kita mengetahui makna, insya Allah ya, insya Allah Allah akan berikan kekhusyukan kepada kita. Baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang ancaman meninggalkan sholat. Ya, ancaman meninggalkan sholat ya. Baik. Ya, sudah banyak hadis-hadis dan ayat ya di Al-Quran tentang menjaga sholat dan juga tentang orang-orang yang meninggalkan sholat ya. Ya, salah satunya yaitu di dalam ayat ya, yang kita sudah hafal ya. Ma salakakum fi ya saqar. Qalu lam ya naku minal musallin. Nah ini ayatnya ya. Allah katakan, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar ya. Salah satu jenis neraka ya. Namanya neraka Saqar. Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Nah ini ya. Baik. Neraka Saqar adalah neraka yang panas ya, yang membakar tubuh manusia, menghancurkan semua tulang belulang ya. Nah ini salah satunya. Kemudian ya, orang yang tidak sholat ini ya, ancaman ya. Orang yang tidak sholat bisa ya, orang yang tidak sholat bisa dihukumi kafir. Nah ini ya, orang yang tidak sholat bisa dihukumi kafir ya. Ya meskipun para ulama beberapa pendapat ya, berbeda pendapat tentang hal ini ya. Namun banyak ayat-ayat yang menegaskan tentang orang yang tidak sholat ini adalah kafir ya. Namun ya, kita mengambil kesimpulan ya bahwasanya sholat ini adalah meninggalkannya dosa besar ya, adalah dosa besar. Kemudian yang selanjutnya apa ancaman ya tadi ya? Yang pertama ancamannya itu masuk ke dalam neraka ya, masuk ke dalam neraka Saqar ya. Kemudian ancaman selanjutnya akan masuk menjadi golongan orang kafir ya. Golongan orang kafir. Apabila dia meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib. Nah ini ya. Dia tidak sholat dan dia mengatakan ini tidak wajib, saya tidak sholat gitu ya. Kemudian ya tadi meninggalkan sholat termasuk dosa besar ya. Nah jadi ketika kita contoh nih si fulan ya, subuhnya bangun jam 9 contoh ya. Siapa? Ada? Subuhnya bangun kesiangan. Atau misalkan sore ya, asik main bola, tahu-tahu sudah maghrib. Lupa sholat asar. Apa yang kita lakukan? Ya kita langsung sholat. Meskipun waktu sudah habis. Jadi tidak ada alasan waktu sudah habis Ustadz gitu ya. Tidak. Antum tetap sholat.
meskipun misalkan subuh karena misalkan apa? Ada sebuah urusan, subuhnya bangun pas zuhur misalkan ya. Saking nyenyaknya ya, lama sekali. Nah, pas zuhur azan, antum langsung sholat subuh ya. Jadi sholat, langsung sholat, pokoknya sholat. Ya, kemudian antum banyak beristighfar ya. Jadi seperti itu. Meskipun antum telat atau keluar waktunya, antum tetap sholat. Karena apa? Pentingnya sholat ini ya. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan dan bersemangat ya di dalam melakukan sholat dan menjadi orang-orang yang khosyi'ina ya. Allah katakan alladzina hum ala sholatihim khosyi'in. Orang-orang yang sholatnya itu khusyuk ya. Khusyuk di dalam sholat itu. Mungkin itu saja. Apa ada pertanyaan? Tidak ya? Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.